Wis mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk BPD ya, berbagi pemahaman dan diskusi tentang budaya positif. Yang berikutnya kami sampaikan terima kasih untuk Kepala SD IPA 03 Bu Suwartati, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Merupakan bagian dari kita sebagai seorang guru untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kompetensi. Saya di sini ingin berbagi dengan teman-teman berkaitan dengan budaya positif. Barangkali mungkin di benak teman-teman sudah bisa menggambarkan nih apa itu budaya positif. Ya, sudah bisa nih? Sudah bisa belum? Ya, baik, Bu Ella menjawab insya Allah. Budaya positif itu yang bagaimana menurut Bu Ella? Dekat ya, Bu? Menurut saya, ya, budaya positif itu budaya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yang baik intinya, Pak. Ya, bisa apa ya? Apa? Berbagi jajan. Boleh. Contohnya seperti setiap pagi menyiram tanaman anak-anak di rumah. Mau sampah, positif, sampahku adalah tanggung jawabku sendiri. Terima kasih applause dulu untuk Bu Ella. Ya, baik teman-teman, kita lanjut ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Ella ya, tentang budaya positif ya. Untuk lebih mendalaminya kita akan belajar hari ini. Dan hari ini ajang berbagi ya, bukan untuk menggurui. Jadi hari ini saya akan menyampaikan beberapa pemahaman. Nah, di akhirnya nanti itu adalah kebebasan teman-teman mau setuju atau menolak, atau barangkali setuju dan berusaha untuk ingin mempelajari kembali. Seperti itu nggih. Lanjut. Nah, kesempatan kali ini kita mulai dengan sebuah cerita seperti anak-anak kita nih ketika SBG di awal-awal suka cerita, yaitu penelitian dari seorang Walter Mitchell di tahun 1960-an. Dia meneliti anak sekitar kelas 3 SD lah, berarti kisaran usia berapa? 8 tahun, 8-9, anak 8 tahun. Kemudian diteliti oleh beliau tekniknya bagaimana. Anak 8 tahun ini ditaruh di kelas, kemudian di depannya dikasih permen marshmallow yang waktu itu udah dibumi. Dan anak ini ditawari, Mas, kalau laki-laki ini ada permen marshmallow ya, kamu duduk di sini tunggu 15 menit ya. Kalau kamu bisa menunggu sampai 15 menit, nanti permen ini gak mau makan, nanti tak kasih tambahan 1 permen lagi. Nah, penelitian ini tidak hanya dilakukan untuk 1 anak saja, tapi untuk 600 orang anak. Dan hasilnya apa Bapak Ibu teman-teman? Hasilnya adalah hanya 1/3 anak yang dapat bertahan. Yang lainnya gagal. Yang lainnya ada yang di detik-detik pertama sudah mau dimakan permennya, sudah tidak tahan sih. Ada juga yang mau di detik 12 menit dimakan tidak tahan. Ada juga yang di detik 14 menit 59 detik akhirnya dimakan. Ya, seperti itu. Nah, 30 tahun kemudian orang-orang yang pada saat itu diteliti kemudian dikumpulkan lagi ya. Kemudian si Walter Mitchell ini kemudian melakukan wawancara. Hasilnya apa? 1/3 orang yang tadi sudah bisa menahan diri ternyata hidupnya lebih sukses. Dalam artian apa? Manajemen waktunya lebih tertata, dia tidak minum alkohol, ya, tidak melakukan seks bebas kalau di luar negeri, ya. Secara relatif, ya, hidupnya lebih tertata daripada 2/3 orang-orang yang dia ketika percobaan itu melanggar. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata ketika anak-anak dibiasakan diri untuk menahan diri untuk melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang dia inginkan, ternyata itu bisa berdampak pada kesuksesannya di masa depan. Lanjut ya. Hari ini topik insight ya. Insight
maksud di sini adalah pemahaman yang bisa dikembangkan. Jadi kita mau U2, 3, 4, 5. 5 ini kita sampaikan sekitar kurang dari 60 menit ya. Atau lebih. Kurang ya, Bu. Ini sepertinya mau gitu. Ya, keperluan. Kita sepakati saja secukupnya, nggih. Ada 5 topik yang akan kita bersama-sama pelajari tentang pertama quality control, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, lalu disiplin positif, nilai universal dan keyakinan kelas, kemudian 5 positif kontrol, terakhir motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Oh, nggak ada budaya positif ya Pak Christian. Jadi mengapa topik ini dinamakan budaya positif, nanti yang menyimpulkan teman-teman. Seperti itu, nggih. Lanjut, berarti berikutnya kita melakukan simulasi kontrol dari pada individu ya. HP-nya berada di bawah HP. Nah, simulasinya adalah silakan sudah di depan HP-nya. Kalau dulu Pak On pakai itu ya, benda berharga di genggam, masih ingat beratnya menggenggam saya sehingga saya menyerah. Kali ini simulasinya beda ya. Silakan ya, tak beri waktu hitungan sampai 10 detik. Teman-teman silakan silakan tunjukkan password HP-nya pada teman sampingnya, entah itu pola atau apa, tunjukkan seperti ini loh. Tunjukkan ke teman, jangan langsung praktekkan password seperti ini. Kalau akan ketikkan, kalau pola gitu lah. Kalau pola tunjukkan polanya, sudah ya? Oke, cukup. Nah, sekarang kita ke pertanyaan. Di antara teman-teman ada yang mau kasih titip nggak? Bu Heni ngasih titip pas untuk Bu Ratna? Kasih Bu Ratna ya nggak? Pakai jari. Oh, pakai jari pola ya. Bu Ella ngasih ke Bu Har? Bu Har ngasih ke Bu Ella? Ngasih. Bu Is ngasih ke Bu Novi? Enggak. Bu Novi, enggak ngasih. Bu Novi ngasih ke Bu Is. Oh, pura-pura doang. Oh, pada intinya Bu Novi sebenarnya punya keinginan keinginan untuk memberitahu ya Bu Novi ya. Ya Bu Novi ya. Pada intinya Bu Novi berniat untuk memberitahu ya, seperti itu. Nah, pada kegiatan ini siapa yang memegang kontrol bahwa aku tak tunjukkan kurikulum, tak tunjukkan pas ke Bu ini, siapa yang memegang kontrol? Diri sendiri, betul. Nah, ketika kita melakukan sesuatu tindakan itu pasti ada motifnya. Padahal ini password HP. Bahwa dengan dikatakan HP itu adalah hal yang sifatnya pribadi ya, penting ya. Embelnya ada di sana. Terus foto-foto kita yang nggak baik ambil dari sana. Fotonya Mas Iwa yang setengah telanjang ada di sana. Foto dengan keluarga ada di sana. Kenapa kok Bu Herni memberikan kesempatan Bu Ratna untuk memberitahu passwordnya, padahal HP itu ada pasti ada motif yang bisa mendasari. Apa Bu Herni nggak khawatir kalau suatu hari misalkan Bu Herni sama Bu Ratna ini bertengkar, Bu Ratna kemudian punya rencana jahat, pilih HP ini lah, aku pernah diberitahu passwordnya. Kemudian apa? WA-nya digunakan untuk untuk hal negatif lah. Apa nggak takut Bu Herni? Tidak. Kenapa nggak takut? Karena saya percaya. Oh, percaya bahwa motifnya bahwa oh iya, berarti motifnya bahwa Bu Ratna percaya ya, Bu Heri percaya pada Bu Ratna ya. Motifnya bahwa nggak mungkin Bu Ratna akan melakukan hal yang saya takutkan. Kalau Bu Ella, kenapa? Bukan karena sekolah saya minta. Maksudnya saya percaya juga sama Bapak selaku kepala sekolah. Toh HP saya juga tidak ada apa-apanya. Oh, iya. MBG-nya nggak ada? Ada. Oh, ada. Nah, Bu Iis ya, kenapa kok nggak ngasih tahu? Kenapa? Ini banyak teman-teman ada tanda yang besar di kepala ya, Bu Iis. Kenapa nggak kasih tahu? Karena saya udah tahu tujuan ada Pak Bas itu. Udah deket
seperti itu motifnya. Ya ingin diberitahu karena HP itu sesuatu bagi menurut saya itu adalah privasi. Privasi itu berkaitan dengan harga diri. Harga diri itu ada harganya, ada nilainya, ya. Engkau misalkan ya HP ku dijual Pak Bastian, kemudian tahu chat-chat rahasia aku dengan suamiku yang itu isinya mesra, yang kalau Bu Is ketahuan dia akan malu. Makanya Bu Is memilih hal tersebut ya. Pada intinya adalah kita ingin melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Maka tidak ada suatu alasan ya kita sebagai seorang hamba itu ketika nanti di akhirat lah aku gemian iku kok jenengane bater-baterku pada berlaku jelek aku yang melu ora dimusuhi. Tidak ada alasan seperti itu nggih kalau kita kaitkan. Ini kalau yang minta Pak Korwil kira-kira Pak Imam. Kalau Pak Imam saya yakin dia akan menunjukkan. Kalau yang minta Pak Korwil minta tunjukkan ini Mas, Mas. Oh ya, kalau sekarang ditanya nggak dikasih Pak. Ya, karena ada aturannya. Tidak sembarang orang bisa mengkorek-korek informasi orang lain kecuali punya. Kalau gini misalkan Mas, Pak Korwil pengen ngerti hari Mas ini apa jenengane ana GPS ora. Pak Korwil pengen ngerti. Sikis Pak Korwil seberapa positif baik. Gimana tanggapan Mas? Ini nggak dikasih. Udah dikasih ya? Udah dikasih. Terus pengen tahu Pak Korwil ada itunya nggak aplikasi itu? Dikasih nggak? Itu tetap nggak dikasih. Nggak dikasih. Ya tetap nggak dikasih karena yang diinginkan apa? Aplikasi ada apa enggak kan? Dikali juga passwordnya gitu ya. Ya. Kita lanjut. Kita ke cari kontrol. Jadi ini sebenarnya banyak teori nih teman-teman. Cuma kita fokus di teorinya William Glasser tentang kontrol. Bahwa individu itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan merancang kehidupan sendiri ya untuk menuju kepuasan dan kebahagiaan. Ya. Hubungannya apa sih? Ini hubungannya adalah dengan teori kontrol. Misalkan ya ada 5 kebutuhan. Ini hubungannya dengan kebahagiaan, ini hubungannya dengan 5 dasar kebutuhan manusia. Di antaranya adalah ada kebutuhan tentang kepuasan, kebutuhan tentang keinginan, kesenangan, dan di antara kita berbeda-beda ya. Mungkin Bu Herni ya, dia cukup nonton ya alur film drakor misalkan, cukup nonton alurnya aja ya, sejam kelar filmnya dari awal sampai akhir. Beda dengan kesenangan Ibu Lela. Bu Lela itu walaupun episode ada 200 harus nonton rinci. Artinya apa? Bahwa tingkat kesenangan ya tiap orang beda-beda. Makanya bisa dikatakan bahwa bahagia itu ada di tanganmu. Di antara penerapan dari teori kontrol ini. Lanjut ya. Nah kalau kita dengan kaitkan dengan dunia pendidikan sekolah, itu ada beberapa miskonsepsi yang harus kita kita ketahui sehingga kita tidak melakukan yang namanya mispersepsi. Ya kalau sudah konsepnya salah pasti persepsinya salah. Di antaranya apa? Bahwa misalkan kita nyuruh murid untuk melakukan sesuatu, mungkin kita mikirnya bocah ini manut kan ini. Belum tentu. Bisa jadi ketika Pak Imam ya menyuruh anak itu bukan karena dia sudah paham bahwa kita harus menghormati seorang guru, menghargai guru. Bisa jadi bukan seperti itu. Bisa jadi karena biar dapat perhatiannya Pak Imam, karena Pak Imam ganteng misalkan. Loh, ada nggak? Ada. Ya, bahkan pernah melakukan survei, guru yang paling ganteng adalah Pak Imam, tepuk tangan. Jadi seperti itu. Kita jangan cepat bangga kemudian cepat menyimpulkan ketika anak-anak melakukan suatu hal yang kita inginkan, kemudian dia melakukan, kemudian kita segera mengambil kesimpulan, oh bocah ini manut, bocah ini baik. Oh berarti saya sudah jadi guru yang baik ya. Atau barangkali anak-anak kita suruh, Mas, ini, siap dengan suatu amanah, dengan suatu perintah. Kemudian kita menyimpulkan, bocahku ibunya aja dibentak, ini gelem. Nah kita nggak boleh istilahnya tergesa-gesa menyimpulkan. Barangkali bukan seperti itu
itu ya. Seperti tadi motifnya barangkali bukan karena dia dia manut, barangkali dia terpaksa. Padahal keterpaksaan, ketakutan nanti akan mengarahkan pada identitas gagal. Jadi nanti kita akan belajar dua istilah tentang identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu adalah citra diri yang negatif. Dia merasa tidak bisa apa-apa, tidak percaya diri. Sedangkan identitas sukses dia percaya diri, kemudian dia merasa dari segi percaya diri itu dia bisa melakukan banyak hal yang akhirnya dia nanti jadi sukses. Yang terparah dari identitas gagal adalah seseorang bisa bunuh diri. Ya, jadi makanya kita hati-hati ya berkaitan dengan penanganan terhadap guru. Ya, jadi kalau dipikir memang profesi guru itu gampang tentang susah. Gampangnya kalau pelunting, susahnya adalah kalau kita melaksanakan tupoksi dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, miskonsepsi yang lain adalah ketika kita memberikan kritik, kemudian mulai merasa bersalah, justru itu akan mematikan karakter. Justru bukan. Ya, menurut penelitian William Glasser tadi, justru ketika kita memberikan kritik, kemudian membuat orang merasa bersalah, hayo ngaku, justru itu akan mengarahkan anak pada identitas gagal atau sukses. Gagal. Makanya ketika penanganan kasus kita harus hati-hati, jangan sampai kasus itu kita arahkan pada identitas gagal. Gimana caranya? Kita bahas sama-sama. Miskonsepsi berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, beberapa kali kita mungkin memaksa anak-anak, ya. Tapi yang namanya paksaan, ya, kita pasti yakin, saya juga yakin tidak akan memberikan hal yang signifikan. Hari ini dipaksa, anak mau. Berikutnya dipaksa, anak mau. Tapi apa? Kualitas hasil paksaan kita itu aja, anak mau. Misalkan kita perintah nyuruh anak sholat, ya, galang sholat. Lang sholat, ora belum apa dipaksa. Lang sholat dipaksa. Misalkan jalan setahun ya, Mas Galang ini sholatnya karena paksaan terus menerus. Misalkan. Tapi kemudian apakah ketika kita berefleksi Galang Mas sholatnya dengan cara dipaksa? Kemudian kita harus berpikir ini sholatnya khusyuk apa orang? Ketika tahu suatu hari kita ngintip, ternyata apa? Galang sholat maghrib itu rakaat, sholat isya rakaat. Kemudian sebagai seorang tua, Bu Novi akan maksa lagi enggak? Atau tambah dengan keprui? Dijejeri deh sholat. Dijejeri berarti ada peningkatan itu ya, peningkatan pengawasan ya, itu juga bagus. Berarti kan tidak hanya memaksa, tapi juga mengawasi. Artinya apa? Berarti metode memaksa ini nggak cukup nih, harus dengan metode yang lain atau mungkin bisa diganti, nggak usah maksa lah. Saya coba pakai metode yang lain seperti itu ya, lama-lama kita akan bosan memaksa. Makanya maksa itu salah satu upaya ya yang baik. Nah, kita langsung ke 5 kebutuhan dasar ya. Menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, cinta dan keterikatan, kekuasaan atau prestasi, kebebasan, kemudian kebutuhan kesenangan. Dan tiap orang ini mempunyai tingkatan 5 yang setiap manusia butuh. Cuma kualitasnya berbeda-beda. Ya. Barangkali untuk kebutuhan tempat tinggal, Bu Ratna cukup punya gubuk di perumahan. Tapi barangkali berbeda dengan Pak Wawan. Pak Wawan mungkin memimpikan rumahnya nggak seperti itu. Harus minimal 3 lantai. Tiap lantai ada AC-nya. Tiap lantai ada AC-nya dan ada satu pembantu. Ya, artinya apa? Seperti itu salah? Ya. Lo nggak salah. Dia punya mimpi sendiri, kemudian pasti ada tujuannya. Tapi artinya apa? Bahwa kebutuhan tempat tinggal, ya walaupun sama-sama butuh tempat tinggal, tapi kualitasnya berbeda. Lanjut. Nah, ini prinsip yang harus kita teguh ya, bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia atau anak-anak kita, baik atau buruk, pasti punya alasan dan tujuan tertentu. Nah, tujuan ini itu sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Contohnya, misalkan ya, ini teman-teman temukan dari 5 kebutuhan dasar ini. Kita melihat ada anak yang di kelas
loyo, nggak mau ngapa-ngapain, sedih. Kira-kira ada kebutuhan yang kurang, kebutuhan apa? Cinta ini. Iya, betul, kebutuhan cinta. Barangkali apa? Di rumah orang tuanya sibuk bertengkar, sehingga apa? Berpengaruh di psikologi dia. Akhirnya apa? Dia mikir, kemudian dia berada pada kondisi apa tadi? Identitas kegagalan. Seperti itu. Sudah paham prinsip ini ya. Jadi apapun yang anak kita lakukan, entah itu baik atau negatif, pasti itu ada yang kurang dari kebutuhan dasarnya. Ada alasannya. Nah terus perlu Pak, kita belajar sama-sama. Nah sekarang kita ke disiplin. Kalau yang sering kita pahami disiplin kan adalah paham aturan ya. Padahal makna dasarnya disiplin itu dari kata diskere yang artinya belajar. Dis artinya orang kere berarti kere ya, berarti enggak bukan itu. Diskere itu artinya belajar ya. Dalam arti lain itu pelatihan, pengajaran dan tumbuh. Tapi arti itu berkembang menjadi kepatuhan terhadap aturan. Ya, sudah ada pergeseran makna. Ya. Nah, kemudian ada yang memberikan makna yang lebih kompleks, yaitu kemampuan mengendalikan atau kontrol diri sesuai peraturan atau norma yang berlaku. Sebenarnya itu tidak terkait pada aturan juga. Pada intinya adalah disiplin adalah kemampuan untuk mengontrol diri. Dan itu berproses. Makanya kalau kita biasanya ya sebagai seorang guru ada aturan, besok anak-anak harus taat. Padahal disiplin sendiri dari maknanya itu proses belajar. Ya, maka perlu dibahas seperti itu. Lanjut ya. Nah, berikutnya tadi ada kata-kata budaya positif, ada juga topik disiplin positif. Positif yang dimaksud adalah yaitu nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu apa? Sebuah nilai yang ya kalau ditawarkan disodorkan pada seluruh orang yang ada di dunia dengan bahasa yang mereka mengerti, mereka akan setuju bahwa itu baik. Paham ya? Entah itu dia beragama apapun, dari suku apapun, ketika dia disodori sebuah nilai, kalau itu nilai-nilai universal, dia akan setuju. Seperti itu. Bisa dipahami ya tentang nilai universal. Nah, lanjut. Nah, contoh nilai universal dari bulannya, contoh nilai universal. Kalau apa namanya siapapun agama apapun kalau tunjukkan ini baik nggak, dia akan jawab baik. Contoh nilai universal. Saling menghormati, Bu Heni, contoh nilai universal. Saling menghargai, Bu Ella. Membantu orang yang kesulitan. Membantu orang yang kesulitan, Bu Har. Menjenguk orang sakit, Bu Iis. Tenggang rasa, Bu Novi. Rukun, Pak Imam. Beribadah berarti apa? Beribadah ya, menyembah Tuhan ya, ya Pak Wawan. Rendah hati. Dari betul semua nilai teman-teman mereka itu adalah nilai universal. Jadi nilai universal itu nggak pakai kalimat, satu nilai saja. Ya, ya ini diantaranya. Empati, hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, tanggung jawab ini nilai-nilai universal yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Ya, di antaranya tadi lewat budaya positif. Nah, lanjut tentang keyakinan kelas. Ya, mengapa kok bukan aturan kelas, keyakinan kelas? Coba dijawab. Mengapa kalau kita berkendara harus pakai helm? Kalau pakai motor, Bu Erni, mengapa harus pakai helm? Melindungi keamanan. Oh ya, untuk safety ya, untuk keamanan diri ya. Sepakat jawabannya? Sepakat. Dan orang-orang juga akan menjawab seperti Bu Heri. Yo men aman. Ya mungkin ada jawaban. Orang artikel polisi. Ya, tapi mayoritas akan lebih menjawab pada sisi keamanannya nih. Berikutnya, mengapa kita ketika COVID harus pakai masker dan mencuci tangan? Dari sisi apanya?
Kalau musik kaki tidur. Tapi apa tidur mau musik kaki? Ya enggak kok kalau mau tidur. Doa kok. Iya, betul. Kalau kita menggunakan masker cuci tangan dalam rangka kesehatan. Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan keyakinan, sebuah keyakinan. Ini keyakinan. Dan ketika suatu keyakinan itu dijalankan, itu akan lebih mudah. Ya biasanya bukan yakin, kayak ulumi, yakin ya. Artinya apa? Bahwa dengan pemikiran dirinya, ya bahwa hal-hal itu, sesuatu hal itu sesuai dengan pikirannya dan benar, maka seseorang akan lebih tergerak dan semangat kalau menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti aturan. Ya, dan lebih kuat lagi jika aturan itu dibuat berdasarkan kesepakatannya. Maka nanti ya ini bisa dipraktikkan ketika kita membuat aturan ya teman-teman. Sudah banyak kan kesepakatan kelas itu sudah bagus ya. Misalkan dibuat aturan kelas nggak apa-apa aturan kelas, tapi aturan itu dibuat berdasarkan apa? Nilai-nilai universal dan aturan itu semua dengan kebutuhan. Maksudnya apa kok? Lalu itu Pak Besar banget kok. Gaya aturan gampang, kenapa harus pakai keyakinan kelas? Ya, sudah dijelaskan. Ya, anak-anak mungkin tahu bahwa keyakinan itu berhubungan dengan nilai-nilai universal. Maka ketika kita buat aturan, misalkan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu nilai universal apa yang muncul di sana? Tanggung jawab perhatian. Misalnya kita buat kesepakatan, ada yang memberikan usul, Bu aku usul mengembalikan buku ke tempatnya. Terus kita tanya, kalau kita mengembalikan buku ke tempatnya itu perlunya apa sih? Disampaikan itu sebuah bagian dari tanggung jawab. Insya Allah anak-anak akan mengerti daripada hanya menyepakati saja. Ada aturan, tapi juga kita mengajak anak-anak untuk mengambil hikmahnya. Makanya apa? Kalau dilarang mengganggu orang lain, kayak kelasnya apa? Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kayak kelasnya apa? Untuk kesehatan ya, bergantian atau menunggu giliran antri. Nilai universalnya apa? Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan mulai di kelas atau koridor. Iya betul. Keselamatan. Cacat. Ya. Tanggung jawab, menghormati keselamatan, kesehatan, menghormati kesehatan, keselamatan. Seperti itu. Jadi ketika kita buat aturan kelas ya, pertama ya berangkat dari kesepakatan bersama. Yang kedua kita jelaskan ya aturan ini itu berdasarkan keyakinan atau nilai universal apa. Kita runut ya. Kayak gaya kuda-kuda Pak, iya seperti membuat kuda-kuda. Ya karena buat kuda itu pasti lama butuh waktu. Ya dan itu selama aturan kelas kan biasanya 1 tahun ya, dan selama 1 tahun kita akan hidup dengan aturan itu dan kesepakatan itu. Kok buatnya tergesa-gesa untuk setahun, kok buatnya cuma 1 jam, untuk setahun kok buatnya cuma 5 menit, untuk setahun kok yang buat gurunya aja, misalkan ya seperti itu. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Jadi ini sudah ke tahap berikutnya. Jadi 5 posisi kontrol ini adalah kontrol berkaitan dengan diri kita sendiri. Kita mau jadi apa sebagai seorang guru, itu ada 5 gambaran. Ya, ada 5 gambaran. Ingat, kontrol artinya apa? Kita mau jadi penghukum, ya itu bukan karena guru itu nganu kok, apa senengane karakternya keras dan lain-lain. Wong batak kuwi. Bukan karena itu, karena kontrol dirinya. Termasuk orang apa kalau di wetan akan kaget. Karena orang apa itu ngomongnya banter. Contoh bapak saya atau orang tua saya, itu saya kaget waktu kesini. Jadi ngomong banget ya dan lain-lain. Bapak saya bukan lagi marah, memang adanya seperti itu, ya. Maka 5 posisi kontrol ini bukan apa ya, bukan gambaran apa ya, gambaran pada intinya adalah
lima hal yang sering ya dipilih oleh guru, dipilih ya, bukan terpaksa dipilih oleh guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Penghukum yang seperti ini pakai hukuman fisik, ada suara tinggi, pakai bahasa tubuh ya, pakai ini semuanya keluar ya, ada kadang tendangan. Maka hukuman ini bisa dikatakan sifatnya insidental. Ya, misalkan untuk kita guru SMA ya, kamu bisa ngerokok langsung kampung, langsung tonjol, ini hukuman. Berikutnya adalah sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Bahasanya halus, yang saya juga kadang sering itu. Pembuat rasa membanting, nggak hanya banting tulang, banting daging juga mas, dibanting buat kamu. Sebenarnya ini sebenarnya ini harusnya tidak dilakukan karena apa? Posisi pembuat rasa bersalah ternyata bisa mengarahkan anak ke identitas gagal, ya, citra buruk bagi dirinya. Ya. Berikutnya adalah posisi sebagai seorang teman. Jadinya gimana? Dengan senyuman, bahasanya ngajak apa? Bahasanya renyah kalau ajak ngomong, ya. Sudah makan belum? Si ganteng banget. Sini, tahu nggak? Kenapa dipanggil ayo? Bahasanya dengan bahasa di antaranya pakai bahasa gaul dan seolah-olah dekat. Itu posisi teman, ya. Tapi posisi teman ini ada hasil yang positif dan negatif. Positifnya apa? Dekat dengan anak. Negatifnya apa? Sisi lain anak bergantung dengan itu temanku. Sehingga ketika suatu hari dia membuat suatu kasus yang penangannya ini bukan pada teman, dia akan menolak. Itu istilahnya tuh seumuranku. Itu berarti orang harus nasihati aku. Di antaranya itu seperti itu. Posisi berikutnya adalah sebagai seorang pemantau. Ya, pemantau itu mengawasi. Di antaranya tadi yang dilakukan oleh Bu Novi. Dia nggak hanya memaksa, tapi juga ikut memantau. Tapi posisi pemantau ini dia itu sakral dan memisahkan hubungan antara hubungan apa ya? Dia nggak memposisikan sebagai seorang teman, tapi apa adanya. Dan yang lebih bagus lagi adalah posisi manajer, ya. Jadi kalau posisi manajer itu dia sudah ahli, kadang jadi teman, terus sudah dekat jadi pemantau. Dan terakhir dia akan memberikan solusi berdasarkan kesepakatan dengan anak. Jadi solusinya diambil dari anak dan ditawarkan dari gurunya. Ketika ada anak berkasus, ya, dia tidak hanya lihat aturan, ya, konsekuensinya apa tidaknya seperti itu. Ya, ada 5 psikolog. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, berikutnya kita ke motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian sebagai info ya teman-teman, posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu akan mengarahkan anak pada identitas gagal. Sedangkan sebagai seorang teman, pemantau, manajer itu mengarahkan pada identitas sukses. Tapi yang lebih baik adalah sebagai manajer. Anggap apa sih ya? Yang penting kita sudah tahu, terserah Bapak Ibu mau setuju atau tidak, karena semuanya kontrolnya persetujuan atas sesuatu kembali ke Bapak Ibu sendiri. Lanjut ini di topik terakhir yaitu tentang motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya, motivasi yang sudah paham motivasi secara umum, dorongan. Dan ternyata untuk mencapai disiplin positif itu bukan motivasi internal, bukan motivasi eksternal, internal. Ya, secara umum, Gosen, ya, seorang peneliti, dia itu sudah meneliti bahwa motivasi atau perilaku manusia itu didasarkan pada 3 hal. Karena menghindari rasa sakit atau hukuman, karena menjawab badan atau imbalan, yang terakhir untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika kita hanya cukup memotivasi pada anak, itu hanya sifatnya eksternal. Yang paling penting adalah apa? Kita membangun ini motivasi internal. Motivasi internal itu apa? Contohnya gini ya,
mungkin di antara kita ada yang sangat suka dengan sesuatu. Wah, ini hobinya apa? Nah, ini yang paling apa namanya, termasuk yang paling ini terus saya lakukan Bu Heni ya. Bu Heni itu lagi ikut afiliat dan semangat sekali, ya. Karena apa? Motivasi internalnya sudah tumbuh, disiplin positif sudah tumbuh, sehingga apapun ini rajin melakukan hal itu. Nah, itulah nantinya yang akan harusnya kita lakukan. Anak-anak itu melakukan sesuatu ya karena berasal dari diri sendiri. Jadi sangat terkandung afiliat. Ya, positif nggak? Positif. Bahkan Pak Paul sudah mendapatkan berapa juta kawan? Ya seperti itu gambaran ketika seorang sudah percaya pada disiplin positif. Lanjut ya. Jadi berkaitan dengan motivasi itu manusia termotivasi itu karena 3 hal. Ingin menghindari hukuman, ingin mendapat penghargaan, kemudian yang terakhir untuk menghargai dirinya sendiri. Makanya misalkan ada anak kalau dia sampah kemudian diambil, dan ternyata ketika dia mengambil motivasinya adalah saya ingin menghargai diri saya sendiri dengan cara apa? Supaya saya terbiasa menjadi orang yang cinta kebersihan. Ya, di antaranya contoh ketika disiplin itu sudah terijawantah dalam seorang anak seperti ini. Lanjut, nah ini ilustrasi antara disiplin motivasi dan disiplin positif. Ya. Ada sumai so. Saya ulangi ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari ilustrasi ini? Kalau motivasi seperti ini, disiplin itu seperti ini. Ya, kesimpulannya apa kawan? Kesimpulannya? Ya. Kalau motivasi itu semangat di awal, semangat di awalnya itu malah lemah. Iya. Kalau disiplin itu stabil. Stabil ya. Jadi bisa dikatakan kalau motivasi itu gerakannya semangat di awal, tapi di belakang blok. Tapi kalau disiplin istiqomah pakai kof seperti itu. Ya, harapannya pakai kof ya, pakai kof istiqomah. Sudah tahu kan bahwa ternyata ketika kita dimotivasi, mungkin saat itu dia greget, dia semangat. Tapi ketika nggak ada yang ngasih semangat, dia loh berarti Pak Basian, kita itu kasih motivasi kemudian salah. Bukan, itu betul sekali kita ambil motivasi. Apalagi motivasi itu rutin ya. Tapi kalau kita hanya motivasinya seperti itu, nggak divariasi, barangkali tidak akan jadi anak yang akan tergerak dari dirinya. Hanya ketika dimotivasi dia bagus saja. Lanjut ya. Nah sekarang kita ke hukuman. Sudah jelas bahwa hukuman itu adalah suatu tindakan yang diambil atau suatu pelanggaran, dan hukuman sifatnya biasanya nggak terencana tiba-tiba. Anak lo nggak tahu ya, nggak tahu hukumannya apa. Tahu-tahu dia tadi ada anak merokok, anak SMA harus ditampar. Ini hukuman. Dia nggak tahu konsekuensinya apa. Makanya ketika menjadi seorang guru ya, kita berusaha untuk menghindari hukuman. Tapi saya yakin di sini nggak ada ya, nggak ada. Monggo, monggo. Belum kita on. Paham ya bahwa hukuman itu sifatnya insidental, sementara kemudian biasanya berupa fisik, bahkan juga bisa berupa kata-kata atau benda. Jadi verbal juga hukuman ya Pak Imam. Bocah kok pinter buaran. Jadi tidak hanya berupa fisik ya, kata-kata juga. Nah kita bandingkan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu yang apa? Bagian dari yang kita pelajari restitusi. Kalau hukuman itu dia akan menyakitkan, bikin gak nyaman, si korban betul mendapatkan keadilan, ya.
tapi berikutnya nggak tahu. Tapi kalau konsekuensi, ya konsekuensi itu misalkan kalau anak terlambat berarti konsekuensinya apa? Di antaranya apa? Harus logis. Kalau anak terlambat 15 menit, nanti ya kalau logisnya dia pulangnya ditunda 16 menit. Itu konsekuensi. Menyakitkan nggak? Menyakitkan, tapi itu lebih lebih baik daripada hukuman. Misalkan terlambat kok suruh mengelilingi lapangan, suruh ngepel. Itu bukan konsekuensi. Kalau eksekusi akan kita pelajari, ya. Ini eksekusi adalah salah satu cara supaya anak itu kembali keyakinannya dan kembali pada disiplin positif. Apa seorang anak kalau sudah punya disiplin positif bisa melanggar? Pak, bisa jadi. Namanya juga manusia. Kadang berbuat salah, kadang lupa. Seperti itu gitu. Nah, berikutnya penghargaan atau apresiasi. Kenapa kok hadiah? Ya, Pak Wan pernah menyampaikan waktu seperti ini ya. Diana Rosen ya, Diana siapa mas? Bahwa dia menulis buku tentang dihukum dengan hadiah atau penghargaan. Ternyata ketika kita memberikan hadiah itu bisa menjadi suatu hukuman. Contohnya apa? Kita memberikan hadiah ketika anak habis melakukan sesuatu, diberi hadiah terus sampai akhirnya kita nggak ngasih, dia nggak melakukan. Akhirnya apa? Dia akan melakukan sesuatu ketika diberi hadiah. Negatif atau positif? Negatif. Salah siapa? Salah yang memberi hadiah. Maka yang betul adalah memberikan apresiasi atau penghargaan. Beda tipis antara hadiah dan penghargaan atau apresiasi. Kalau penghargaan atau apresiasi itu diberi secara khusus, karena suatu hal yang memang betul-betul anak lain nggak melakukan. Dan itu pun ada caranya secara pribadi. Misalkan ya, di antara semua kelas ini dari tadi ya, Novi itu loh yang paling angkat-angkat terus. Bu, kalian tiru Novi ya, bagus Novi itu yang dipertahankan. Kalau di kelas selalu tanya, aktif, kayak Novi itu ditiru. Tepuk tangan untuk Novi. Itu bukan penghargaan. Harusnya apa? Dipanggil, ya. Terima kasih ya, hari ini sudah aktif, sudah ikut pelajaran, sudah sering bertanya. Dikatakan emang tos, itu penghargaan. Kenapa kok tujuannya secara pribadi? Tujuannya apa? Kenapa kok nggak di depan umum? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kok nggak harus secara pribadi, bukan di depan umum? Kayak Novi itu loh, dari tadi aktif terus. Masa muridku Novi tak sekaliannya siapa? Betul, akan timbul kecemburuan, sikap negatif pada gurunya, yang pada akhirnya apa? Anak itu berada pada mode apa? Identitas gagal. Novi tak, seperti berarti yang muridnya. Murid Novi tak seperti itu tujuannya. Kemudian kalau kita memberikan apresiasi atau penghargaan itu berikan pada semua murid secara bergantian. Makanya dari K13 kemudian kurikulum merdeka ada namanya ranking, ya. Terus ketika kita ngasih piala gimana itu? Itu pasti kita punya motif lain ya, dan insya Allah ketika kita memberikan itu ada doa di sana seperti itu. Kemudian apresiasi diberikan secara konsisten, ya, konsisten. Dan hari ini Novi rajin kasih, kalau nggak salah rajin orang dikasih. Kasih apa? Ujian, ya, selalu dikasih. Terus lagi, kalau kita ingin mengapresiasi itu diapresiasi prosesnya, bukan hasil akhirnya. Kalau yang ini insya Allah teman-teman sudah melakukan, ya, lebih memilih proses daripada hasil akhir. Nah ini yang terakhir, apa itu restitusi? Restitusi adalah
memperbaiki kesalahan anak sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, atau bisa dikatakan restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan ikut bantu berpikir. Ya, ini contohnya adalah ini, insya Allah kebanyakan guru sudah melakukan, kita juga sudah melakukan. Jadi ketika ada suatu kasus, nggak langsung anak dihukumi, dikasih hukuman, dimarahi, tidak. Kita pasti yang pertama kali adalah mencari apa? Mencari apa? Informasi apa? Informasi permasalahan. Betul, latar belakangnya apa kok seperti ini kita gali. Ya. Terus setelah itu apa? Setelah itu Kak Imam, kalau ada anak Ratna sama Denny berantem, apa yang kalian lakukan? Pertama, mungkin mencari masalahnya ya. Kedua apa? Manggil. Dia sudah dipanggil. Tahu masalahnya kan karena dipanggil. Terus karena masalahnya apa? Terus Mencari solusi mungkin. ya bisa betul mencari solusi. Tahu seperti ini kira-kira solusinya apa? Kalau dari dengan diskusi itu ditawarkan kepada pihaknya. Kalau nggak pihaknya, misalkan anak kecil ya nggak tahu, kita beri tawaran. Ya, prosesnya seperti ini restitusi. Makanya ada istilah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau anak punya kasus kita panggil, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Nah, apa ya? Memang setiap orang bisa melakukan kesalahan. Ya, untuk hari ini ya apa ya, semangat ya. Nah, berikutnya seperti itu. Supaya apa? Terkadang anak ketika melakukan kesalahan, dia itu jadi rendah diri, berada pada identitas gagal. Maka tujuan identitas adalah supaya apa? Dia kembali ke identitas sukses. Identitas gagal adalah citra diri yang negatif, identitas sukses adalah citra diri yang positif. Citra diri yang positif akan menimbulkan percaya diri. Coba bandingkan antara orang yang percaya diri dan rendah diri ketika dimintai solusi, akan mudah yang mana? Yang percaya diri, dia bisa berpikir sendiri. Maka dari segitiga diskusi ketika ada kasus atau kita panggil anak, stabilkan dulu ya identitasnya. Kayaknya kalau dipikir-pikir bocah salah kok malah dipuji-puji, seperti itu ya. Kalau Bu Ila dari tadi bocah salah kok dipuji-puji. Maksudnya apa Bu Ila? Supaya kadang beberapa anak itu dia jadi rendah diri, down ketika melakukan kesalahan, ya terlihat dari raut wajahnya. Tapi ada juga ya ketika melakukan kesalahan itu nggak merasa salah sama sekali. Ya makanya restitusi ini nanti dalam pelaksanaannya itu fleksibel, nggak harus dari ini dulu, dan ini pun bisa. Ya kita cari akar masalahnya apa. Ternyata Herni dan Ratna berantem karena Herni merasa iri, Ratna kok punya banyak teman. Berarti kebutuhan yang kurang dari Herni apa? Kasih sayang, cinta, hubungan dengan teman-temannya. Berarti apa? Nanti kita ngobrol dengan wali kelasnya, atau kalau saat itu yang sedang berada dengan wali kelasnya, berarti wali kelasnya setelah ini harus istilahnya mau skenario di kelasnya biar Herni ini bisa bareng dengan teman-temannya, atau bagaimana? Kalau tahu bahwa kebutuhan adalah kasih sayang. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau kamu bertengkar dengan Ratna, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Kira-kira nilai apa yang kamu langgar? Nilai apa? Kenapa kamu kok sampai tunjuk Ratna sampai bungkak segini? Itu kira-kira nilai apa yang kamu langgar? Keyakinan apa yang kamu langgar? Nilai kerukunan ya. Kasih sayang, betul kasih sayang. Kamu gak sayang sama Ratna, padahal sama yang nyanyi. Ya. Karena ya, setelah itu ditanya kira-kira masalah, kira-kira kalau anaknya nalar ya, masalah ini, kasus ini sudah selesai dengan apa, ditanyakan. Kalau menang baik, kita berikan penawaran. Gimana kalau misalnya satu, kamu minta maaf ya, kamu minta maaf ke Ratna. Terus nanti berikutnya, misalkan nanti besok ini sama Pak Bastian beli janjian ya, itu Pak Bastian. Tapi dulu juga ya. misalkan besok kita beli jajan ya, gimana? Nanti bagi teman-teman supaya apa? Saling dekat ya. Atau
punya solusi lain ya. Itu contohnya dengan restitusi. Jadi pada intinya kesimpulannya adalah bahwa kita dalam sebuah sekolah kan ingin menanamkan karakter ya. Karakter itu diantaranya adalah peraturan ya. Tapi peraturan tidak sekedar peraturan, harus berasal dari keyakinan universal, kemudian anak-anak paham, kemudian disepakati. Menyepakati pun mereka harus paham apa yang mereka sepakati itu ada sebuah kebaikan. Setelah itu barangkali kalau ada yang melanggar ya tentunya kita tidak serta-merta memberikan hukuman dengan cara restitusi. Kemudian kita tadi juga paham tentang penghargaan, motivasi, ya, kemudian kebutuhan manusia. Kesimpulannya seperti itu. Ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi? Bu Ratna, kesimpulannya apa untuk hari ini? Satu kalimat saja. Satu kalimat. Jadi 3 kata, kesimpulannya apa hari ini? Menuju lebih baik Indonesia Emas 2045. Novi, kesimpulannya apa? Bu Novi, kesimpulannya apa hari ini? Kesimpulannya Ya, kesimpulannya. jadi lebih apa sih Mas? Satu kalimat. Ada politik. Ini Pak. Satu kalimat Bu Erni, Bu Novi. Ya lebih mengerti untuk apa ya, menyikapi anak. Oh iya, betul sekali bahwa setelah belajar hari ini saya akan persepsi saya berubah ketika menyikapi anak. Bukan langsung biasanya ditendang, dipukul, sama ini ya Bu, itu namanya Pak Imam. Namanya apa? Dijebles. Sekarang akan berubah ya Bu ya. Siksa ya Pak. Biasanya dengan siksaan. Setelah belajar ini dengan apa nanti Bu? Ya dengan penghargaan, berusaha lebih ke saya. Pakai ini ya Bu ya. Pakai ini ya. Nggak harus tiga-tiganya, tapi kita pilih salah satu ya. Baik, nggak ada pertanyaan. Saya yakin teman-teman sudah paham. Semuanya sudah ASN. Tepuk tangan. Rata dari ASN dari ribuan orang yang terpilih jenengan. Artinya apa? Jenengan seperti itu. Baik, terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo setelah ini diaturi ruang sebelah Mas Manan. Monggo ini sudah jajan lengkap. Monggo setelah ini sholat. Orang